Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada bisa bertemu bersama kami kembali. Alhamdulillah. Mas Novel dan Habib Muhammad. Ya. Mas Muhammad. Mas Muhammad. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang guru besar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Nah, biasanya kan tiap tahun haulnya diselenggarakan di Solo dan di Hadramut, ya. Nah, kebetulan karena ini tahun ini kita ada pandemik dan mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Ta'ala wabah ini sehingga semuanya bisa beraktivitas lebih bagus lagi. Maka sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Takmir Masjid Riyadh di Facebook atau di media sosial yang lain, bahwasanya kegiatan rangkaian haul Solo dari tanggal 2 sampai 6 Desember ditiadakan. Ya, ditiadakan Habib. Ya, jadi sebagaimana pengumuman yang ada di Facebook Masjid Riyadh dan juga ada di YouTube Masjid Riyadh, di sosmednya Masjid Riyadh, ini ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan bahwa sehubungan dengan pandemi COVID-19, rangkaian acara peringatan Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Maulid Akbar di Masjid Riyadh Solo yang seyogyanya diadakan pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember 2020 dengan berat hati ditiadakan dan tidak ada kegiatan apapun baik umum maupun khusus di Masjid Riyadh Solo. Atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takmir Masjid Riyadh Solo. Ya, artinya pemirsa, tanggal 2 sampai tanggal 6 tiada kegiatan rangkaian haul di Masjid Riyadh untuk khusus maupun untuk umum. Ya, ini menjawab pertanyaan yang masuk banyak ke WhatsApp Habib Muhammad ini, Masya Allah. Ya. Apakah ada acara khusus internal? Maka kita sampaikan di tanggal itu benar-benar nggak ada acara baik umum ataupun khusus begitu. Masya Allah. Nah, untuk mengobati rindu, ya rasa rindu umat, ya rasa rindu umat kepada haul, kepada sosok ulama besar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka kita buat kajian khusus nih. Kajian khusus ini kita buat untuk menjelaskan siapa itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tentunya ya sebatas kemampuan yang kita bisa, informasi yang kita miliki. Nah, ini alhamdulillah Habib Muhammad kan masih keturunan langsung dari Sohibul Haul. Ya. Habib Muhammad bin Husain bin Habib Anis bin Habib Alwi bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya cucu yang dekat, ya, dekat dengan yang diholi. Ikhwani rahimakumullah. Nah, saya melihat satu hal yang istimewa dari Habib Ali ini, Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad, kakek antum ini ya, punya keistimewaan, bahwasanya beliau pernah berkata, Robat ini, aku dibesarkan oleh seorang wanita. Seorang wanita. Ya, dibesarkan oleh seorang ibu, ya, seorang wanita, bukan dibesarkan oleh seorang ayah. Ya, meskipun beliau sempat tinggal beberapa tahun, ya, setahun atau 2 tahun bersama ayahnya. Karena harus terpisah. Jarak ayahnya bertugas di Mekah, sementara Habib Ali tinggal di Hadramut, di Yaman. Dibesarkan oleh seorang wanita. Habib bisa cerita bagaimana masa kecil Habib Ali dengan ibunya ini? Jadi Habib Muhammad bin Husain, ayahnya Habib Ali, itu seorang pendakwah yang siang, pagi, malam itu mungkin seluruh waktunya itu dicurahkan untuk berdakwah. Namun jangan salah paham sampai ada menganggap itu berarti nggak ngurusin anak. Enggak. Justru anaknya itu dapat doa dari orang-orang soleh karena dakwahnya orang tuanya. Nah, sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mu'alif kitab Sulamut Taufik, beliau pernah menyatakan ini Muhammad bin Husain ini dakwahnya luar biasa. Nanti Allah akan mewujudkan di antara keturunan-keturunannya itu akan banyak orang-orang yang soleh nanti. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan antum termasuk salah satu dalam doa tersebut. Habib. Amin, amin, amin. Ya, kalau tidak pantas semoga dijadikan pantas. Ma'lutuf wal afiyah insyaallah gitu. Insyaallah. Jadi Habib Ali kemudian karena ayahnya itu dakwah,
maka beliau sebagian besar waktunya itu dihabiskan bersama dengan ibunya. Ibunya yang membimbing, ibunya yang mengajari beliau segala macam tentang kehidupan ini. Dan beliau pun juga tentunya punya guru-guru syariat yang lainnya ya. Sebagai sanad beliau belajar ngaji Al-Quran dan lain sebagainya. Namun ibu itu berperan penting sekali dalam kehidupan Habib Ali. Bahkan dalam salah satu redaksi kalam beliau itu, beliau pernah menyampaikan bahwasanya ibunya Habib Ali itu, setiap Habib Ali kecil mau tidur itu selalu dituntun untuk doa, ya Allah ampuni semua orang yang mengganggu aku, menggunjing aku, dan berbuat kurang baik kepada aku. Masya Allah, itu ajaran ibunya dari kecil. Ajaran ibunya dari kecil. Dan mungkin pemirsa juga harus paham ya, bahwasanya ibu dari Habib Ali ini dicari oleh ayahnya. Artinya Habib Muhammad nih sebelum menikah dengan ibunya Habib Ali, beliau mencari, cari keliling kota, cari wanita yang betul-betul solihah dan berilmu ya. Solihah dan berilmu. Yang memang biar bisa bantu saya mengajar, bantu saya untuk berdakwah. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Ali di dalam Wasaya wal Ijazat, di situ kan diceritakan ya. Jadi ayah beliau, ayah Habib Ali, cari seorang wanita yang solihah dan alimah. Bukan sekedar solihah, tetapi betul-betul berilmu dan pandai berdakwah. Sehingga diceritakan waktu setelah menikah dengan ibunya Habib Ali, kemudian diboyong pulang ke kotanya, baru tinggal di rumahnya Habib Muhammad beberapa hari, itu sudah membuat majelis ya. Buat majelis untuk ibu-ibu, sehingga ada satu nenek-nenek yang seumur hidupnya belum bisa sholat dengan baik, akhirnya bisa menjadi sholat dengan baik karena ibunya Habib Ali ini ya. Itu pernah disampaikan waktu hal beberapa tahun yang lalu dari salah seorang cucu Habib Ali juga, Habib Muhammad bin Husain bin Ahmad yang di Kota sana, beliau menyampaikan ketika Habib Muhammad tuh mau nikah, kan cari siapa perempuan yang solehah yang bisa diajak untuk berjuang dakwah itu. Akhirnya ditujukan pilihannya ke Hababah Alawiyah Al-Jufri. Ibunya Habib Ali. Ibunya Habib Ali ini. Namanya Alawiyah ya. Alawiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri. Akhirnya ketika itu terjadi pernikahan dan malam itu langsung nikah. Jadi hari itu ngelamar, malamnya langsung akad nikah, besok pagi langsung diboyong diajak pergi dakwah. Masya Allah. Nah ketika itu di kota wajar kan terjadi bisik-bisik tetangga. Hari ini acara pernikahannya kok nggak meriah. Kemudian setelah itu kok kita kesian lihat anak perempuan ini kok sudah diboyong diajak dakwah. Nah, karena waktu itu yang menjodohkan itu kan Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dai besar. Dai besar itu yang hidupnya juga dakwah juga ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dengar komentar orang-orang, beliau diam aja. Sampai akhirnya Habib Muhammad bin Smith kirim surat. Bahasa ini istrinya berdakwah, akhirnya ada nenek-nenek seumur hidupnya nggak pernah sholat. Diajarin sampai akhirnya bisa sholat. Meninggalnya waktu sholat. Masya Allah. Yang tadi saya sampaikan. Yang tadi disampaikan sama itu meninggalnya ketika sholat. Dan itu hasil dakwah dari ibunya Habib Ali. Jadi waktu yang singkat itu kan bisa, insya Allah kan menyelamatkan orang kan. Orang akhirnya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini suratnya Habib Muhammad bin Husain disimpan sama Habib Ahmad. Tunggu sampai hari Jumat. Hari Jumat selesai khutbah, beliau klarifikasi di depan masjid ngomong sama semua masyarakat. Ketahuilah pernikahan kalau hasilnya kayak begini, yang ngerayakan bukan manusia, malaikat harusnya. Masya Allah. Ini jadi pemirsa, Habib Ali punya ibu yang solihah dan alimah, seorang ibu yang keilmuannya luar biasa, kesolihannya luar biasa. Punya ayah mufti Mekah dan Madinah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nanti kita akan jelaskan bab ayahnya. Kita masih seputar hubungan Habib Ali dengan ibunya. Saya masih ingat, Bib, kalau Habib Ali itu memang sejak kecil memang ditinggal sama ayahnya dakwah ke berbagai daerah. Akhirnya ayahnya menetap di Mekah dan tidak bisa kembali ke Hadramut untuk bertemu dengan anak-anaknya ya, sehingga anaknya dibawa ke Mekah. Nah, semasa kecilnya Habib Ali ini, kita kan melihat sesuatu yang sangat menarik. Wanita di Hadramut ini kan terbatas geraknya ya. Wanita itu tidak pergi ke pasar ya. Kemudian yang di pasar yang jualan laki-laki, yang beli juga laki-laki. Memang di wilayah sana seperti itu. Sehingga waktunya di rumah itu Habib Ali betul-betul bersama dengan ibunya, waktu yang sangat berharga betul. Quality time.
quality time ya. Iya, Mungkin quality seperti time zaman terus. sekarang ini dengan adanya pandemi corona ini, Iya. anak sama orang tua ini kan hampir nggak bisa Nggak bisa hampir nggak pisah bisa ya. pisah, iya. Cuman mungkin kita belum memanfaatkannya seperti ibunya Habib Ali dengan Habib Ali. Bagaimana Habib Ali dengan ibunya itu duduk, dididik. Saya masih ingat katanya Habib Ali kalau baca kitab Iya. di situ ada kisah Orang-orang keramatnya wali-wali orang-orang soleh, langsung ngomong ke ibunya, "Ibu, tolong doakan anakmu Ali Habsyi agar jadi seperti orang ini dan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan." Apa betul seperti itu, Habib? Masya Allah, itu memang jadi ibunya Habib Ali itu sukses mendidik Habib Ali. Di antara salah satu barometer kesuksesan itu, Habib Ali dari kecil mengidolakan orang-orang yang tepat. Masya Allah. Jadi kalau anak kita kan sekarang siapa yang diidolakan? Kan mungkin kartun atau apapun juga. Ini dari kecil tuh hobinya udah baca sejarahnya orang soleh, dan setiap baca minta doa sama ibunya. Minta doa sama ibunya. Dan yang satu pendidikan ibunya tadi ngajarin kekuatan mental. Habib Ali itu kan kalau maghrib di masjid, biasa namanya anak kecil usia gitu kan main. Iya. Itu kan main. Itu pernah suatu ketika Habib Ali jubahnya ketinggalan. Jadi ibunya Habib Ali kembali ke rumah dan jubahnya ketinggalan. Jadi pakainya udah kayak pakaiannya orang soleh. Jadi dan ini pakainya orang soleh, jadi pakai jubah begitu. Tapi ayo diantar ke masjid sama ibunya. Sampai di masjid, paling gantung jubah ada di tiang dulu. Tiang itu kayak ada tempat untuk menggantungkan jubah atau menggantungkan baju Pakaian, kalau orang ya. mau pakaian itu, kalau orang mau nyantai. Habib Ali nyari di tiang itu nggak ada. Tiba-tiba udah keluar itu muncul sesosok begitu ngasihkan jubah itu. Makhluk ya. Makhluk yang ngasihkan jubah itu. Habib Ali, ini saya simpankan buat kamu. Terima kasih Habib Ali. Subhanallah Habib, gimana seorang wanita bisa mendidik anak itu punya mental yang kuat. Habib Ali ketika lihat itu nggak lari. Coba bayangkan kita dari tiang keluar orang. Kira-kira gimana? Sesuatu makhluk gitu. Insya Allah kita kabur gitu. Nggak mikir selfie aja, nggak mikir itu. Buat yang seneng eksis. Diterima. Udah setelah itu datang ke ibunya, kata ibunya, cerita sama ibunya. Oh ya, didoakan sama ibunya. Jadi berlalu kejadian itu nyantai-nyantai aja, nggak heboh, nggak apa. Bah, itu menunjukkan bagaimana seorang wanita sekalipun bisa mendidik mental yang kuat dalam diri Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, pemirsa. Jadi saya mau tarik kesimpulan dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Yang pertama, ibunya solihah. Yang kedua, alim ya. Jadi ibu yang memang berkualitas. Kemudian quality time sama ibunya dekatnya luar biasa dan kedekatan dalam takwa, dalam ibadah, bukan dalam gunjingan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibunya tidak pernah mengecilkan semangat anaknya. Jadi yang dibaca Habib Ali ini kisah wali-wali yang karomahnya luar biasa, keramatnya luar biasa. Kalau kata orang yang bisa terbang jalan di atas air, yang bisa sholat 1000 rakaat. Ya, kalau Habib Ali minta didoakan, wahai ibu, doakan agar anakmu Ali Habsyi dapat yang sama dari ini. Ya, maka ibunya mendoakan bahkan lebih. Didoakan. Ibunya gak mengatakan, nah itu wali-wali zaman dulu. Berat buat berat, kamu. Ya, gak kamu mungkin bisa kamu. Udah kamu yang sadar diri. Gak pernah seperti itu ibunya. Ibunya menyemangati, dimintakan betul-betul ya. Benar-benar dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dicontoh oleh orang tua zaman sekarang. Jangan kita jadi orang tua yang mengecilkan semangat anak. Jadi untuk akhirat ini kita harus besarkan semangatnya. Kamu bisa loh jadi seperti wali-wali itu. Kita tinggal mendoakan. Jangan pakai, nggak mungkin kebanyakan nimbang-nimbang pakai akal ya. Pakai akal ya. Repot nanti jadinya. Ada istilah as-saqi baqi. Naam, insyaallah. As-saqi baqi. Jadi yang bagian nuang itu selalu ada. Ya tinggal kita mau siapkan tempatnya enggak. Kalau tempatnya kita siapkan ya kita akan dituangi terus, ya akan diberi terus. Pemirsa, Allah yang memberikan makam pada wali-wali di zaman itu, betul, juga bisa memberikannya kepada orang yang ada di akhir zaman saat ini, di akhir zaman ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sengaja kami kemas obrolan ini tidak panjang-panjang. Singkat, pendek, membuat Anda tanda tanya, penasaran dan pengen terus. Nah, sebagai penutup tuh yang menarik, yang pernah saya baca Habib, ketika Habib Ali sudah tua ya, sudah punya teman-teman orang-orang besar dan menjadi guru besar. Ibunya Habib Ali pernah ketika Habib Ali kumpul bersama ulama-ulama besar tersebut, kemudian tiba-tiba ibunya keluar menjumpai semua ulama tadi dan mengatakan, saksikanlah bahwasannya aku ridho pada anakku Ali Habsyi. Ya, saksikanlah bahwa aku ridho pada anakku Ali Habsyi.
Jadi ibu-ibunya nih minta orang-orang soleh menjadi saksi nanti di akhirat kalau ibu ini betul-betul sudah ridho pada anaknya. Ridho, puas betul punya anak namanya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi atas kesolehannya, kebaikannya dan sebagainya. Sementara kita ini sebagai orang tua seringkali kalau ketemu orang ngeluhkan anak saya ini, ya Allah. Saya pusing dengan anak saya. Anak saya begini. Ini ibunya Habib Ali justru ketika kumpul orang-orang tadi mengatakan, saya ridho, kalian saksi ya, saya ridho dengan anak saya Ali Habsyi. Ini suatu prestasi buat seorang ibu ya punya anak seperti itu, dan prestasi buat seorang anak ya diakui seperti itu oleh ibunya di hadapan teman-temannya dan di hadapan orang-orang yang lebih tua saat itu, dan di hadapan para ulama itu. Di hadapan ulama ya yang usianya juga lebih tua dari Habib Ali. Insyaallah obrolan singkat ini memberi motivasi buat kita semua di hari-hari menjelang haul Habib Ali Habsyi. Ya, walaupun kita di dunia maya nggak bisa ketemu di Solo nggak bisa ketemu di Solo, tapi kita ketemu di YouTube ini ya. Amin. Insyaallah lewat YouTube ini atau nanti tayangan-tayangan yang lain kita bisa belajar tentang Habib Ali Habsyi, dan mudah-mudahan tahun depan pandemik sudah nggak ada. Amin. Insyaallah semua bisa seperti sedia kala dan kumpul bahkan lagi lebih di Solo. Insyaallah. Tapi tahun ini haul ditiadakan ya, tanggal 2 sampai 6 di Masjid Riyad Solo tidak ada kegiatan umum maupun khusus. Itu tadi apa yang kami baca dari Facebooknya Masjid Riyad Solo ya. Takmir udah mengumumkan seperti itu, jadi jangan kemudian masih nanya A sampai B ya, atau mungkin sampai Z ya. Udah cukup jelas pengumumannya. Bahkan kalau nanti saya lewat di depan Masjid Riyad itu dari Pemkot Solo bahkan membuat spanduk besar. Dari Pemkot Solo ada spanduk haul ditiadakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwasannya hal ini semua untuk kebaikan bersama ya. Kebaikan bersama, dan semoga agar penyakit ini diangkat oleh Allah Ta'ala, diberikan obatnya, dan membuat kita menjadi lebih sehat karena kita lebih rajin menjaga kesehatan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih penasaran dengan lanjutannya? Simak terus channel YouTube Habib Novel Al-Idrus dan channel YouTube Ustadz Muhammad Al-Habsyi. Insyaallah dari dua channel ini kita akan sampaikan beberapa hari ini informasi-informasi terkait Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jazakumullah khairan. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.